Down. Turning shot back post. Hat-trick goal for Lee Bird. Sebentar lagi Timnas Indonesia bakal tanding melawan St. Kitts and Nevis nih. Nah, di sini kita akan coba bedah tuntas gimana kira-kira taktik yang bakal dipakai. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana caranya skuad Garuda bisa ngunci kemenangan. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya. Kalau kita lihat dari atas kertas, terutama soal peringkat FIFA, wah, jelas banget ada perbedaan level yang cukup jauh. Inilah, bisa dibilang premis utama pertandingan ini. Indonesia datang sebagai unggulan mutlak. Tapi ini bukan sekedar soal ranking doang loh. Ada beberapa faktor kunci lain yang bikin posisi Indonesia jadi jauh lebih kuat. Coba kita kulik satu persatu. Jadi poin krusialnya tuh begini. Indonesia punya kualitas skuad yang secara teknik jelas di atas. Plus kita main di kandang sendiri yang pastinya bakal didukung supporter luar biasa. Di sisi lain, kita bisa prediksi kalau lawan bakal lebih ngandelin fisik dan nunggu momen buat serangan balik. Ini bakal jadi pertarungan gaya klasik nih. Tim yang jago nguasain bola lawan tim yang pertahanannya rapat banget. Pertanyaannya sekarang, gimana dong blueprint atau cetak biru taktik Indonesia buat ngebongkar benteng pertahanan lawan? Apalagi mereka kemungkinan besar bakal main super defensif. Oke, mari kita selami lebih dalam soal ini. Kemungkinan besar banget kita bakal lihat Indonesia pakai formasi 3-4-3. Kenapa formasi ini? Simple, karena fleksibilitasnya pas banget buat ngebongkar tim yang parkir bus. Formasi ini bikin Indonesia bisa neken lawan dari awal, ngurung mereka di area sendiri, dan yang paling penting, memaksimalkan kekuatan kita di kedua sisi sayap. Rencana permainannya atau game plan-nya bisa kita pecah jadi 3 langkah utama. 1. Serangan dari sayap bakal jadi senjata pamungkas. Para wingback kayak Arhan dan Asnawi bakal sering maju buat ngirim umpan silang. 2. Pressing yang agresif dari menit pertama buat maksa lawan bikin salah. Dan yang ketiga, semua itu dasarnya adalah dominasi penguasaan bola. Kita yang dikte permainannya. Sementara itu, strategi lawan kayaknya udah bisa kita tebak deh. Mereka kemungkinan besar akan bertahan sangat dalam atau istilah kerennya itu low block. Artinya apa? Ya mereka bakal numpuk banyak pemain di area pertahanan mereka sendiri. Tujuannya jelas, bikin ruang gerak kita jadi sempit banget, terus nunggu kita bikin kesalahan kecil buat langsung melancarkan serangan balik kilat. Nah inilah konflik taktis utama di laga nanti. Nah, dengan dua strategi yang bertolak belakang ini, bakal ada beberapa area spesifik di lapangan yang jadi kunci penentu. Disinilah pertarungan sesungguhnya bakal terjadi, yang menentukan siapa yang bakal menang. Dan inilah dia duel yang paling krusial. Adu cepat dan adu kreatif antara wingback kita melawan bek sayap lawan. Kalau Asnawi dan Arhan bisa mendominasi area ini, bisa terus-terusan ngirim umpan mateng ke kotak penalti, wah, aliran peluang gol buat Indonesia bakal deras banget. Kemenangan di sektor sayap ini hampir pasti artinya kemenangan di papan skor. Oke, taktiknya udah kita bedah. Sekarang, yuk kita coba bayangin gimana sih kira-kira narasi pertandingan ini bakal berjalan selama 90 menit ke depan. Nah, untuk ngejalanin semua rencana tadi, ini dia kira-kira line up yang bakal diturunin. Tentu bisa aja ada perubahan ya, tapi tulang punggung timnya ada di sini. Jordi Amat sebagai komandan lini belakang, Ivar dan Marcelino jadi pengatur tempo di tengah, dan pastinya duo motor di sayap kita, Arhan dan Asnawi. Jalannya pertandingan kemungkinan besar bakal kayak gini nih. Indonesia bakal langsung tancap gas dari menit pertama, tapi lawan juga bakal bertahan mati-matian. Peluang-peluang emas mungkin baru mulai kebuka setelah menit ke-20. Dan ada kemungkinan kita unggul tipis, mungkin 1-0 di babak pertama. Nah, di babak kedua, saat stamina lawan mulai kendor, disitulah Indonesia bisa manfaatin buat nambah gol lagi. Sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Setelah semua analisis tadi, kira-kira gimana prediksi skor dan statistik akhirnya? Yuk kita lihat angka-angkanya. 3-0. Ya, skor ini rasanya jadi yang paling realistis. Kemenangan yang cukup nyaman, yang benar-benar mencerminkan dominasi total Indonesia sepanjang laga, baik dari sisi taktik maupun kualitas individu para pemainnya. Kenapa prediksinya bisa 3-0? Jawabannya ada di sini, penguasaan bola. Kita prediksi Indonesia bakal megang bola sampai sekitar 65%. Angka ini bukan cuma statistik biasa loh, ini artinya kendali penuh. Kita yang ngatur tempo, kita yang ngatur arah serangan dari awal sampai akhir. Nah, dominasi penguasaan bola tadi ujungnya ya jadi peluang. Kita bisa harapkan Indonesia bakal ngelepasin antara 12-18 tembakan ke gawang. Bandingin sama lawan yang mungkin cuma bisa dapat 3-6 kesempatan. Kesenjangan peluang yang gede banget inilah yang akhirnya bakal jadi skor 3-0.
Dalam skema permainan kayak gini, biasanya ada tipe-tipe pemain tertentu yang bakal jadi bintang lapangan. Jadi pas nonton nanti, coba deh perhatiin para wingback kita yang super cepat, striker yang jadi target man di depan, dan tentunya gelandang kreatif yang tugasnya ngebongkar pertahanan lawan. Tapi, ya tentu saja ini semua kan analisis di atas kertas. Bola itu bundar kan? Pertanyaan terbesarnya tetap satu. Akankah prediksi dominasi Indonesia ini benar-benar terjadi di lapangan? Atau mungkinkah St. Kitts and Nevis dengan pertahanan solid dan serangan baliknya justru bikin kejutan besar? Kita semua pasti udah nggak sabar buat nonton jawabannya.